Kalau dicermati ya teman-teman, ngaji filsafat itu kan nadanya flat saja, kayak orang ngomong, kadang kayak orang gerundel ndak jelas ngomong apa saja, datar saja kan ungkapannya Iya, kan iya, begitu, iya, iya. iya. Tapi ya saya memang ndak berpretensi bahwa ini orasi, bahwa ini ndak, ya Iya, ngajak belajar belajar bareng memang. saja ya. Jadi ya bahwa kemudian dianggap wah malah mudah dipahami Pak, ya alhamdulillah. Jangan-jangan itu bagian dari barokah tadi, mungkin karena ya Allah yang membuat jadi seperti itu. Jadi, Itu dengan istiqomah akan menghadirkan barokah itu. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah podcast MSS dimanapun berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi di program terbaru Masjid Suci Hati Saliman, yaitu podcast MSS bersama saya Fatur, tuan rumah podcast MSS. Di kesempatan yang indah ini, kesempatan yang penuh kebahagiaan, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Banyak sekali pencintanya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Beliau adalah dosen filsafat di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga adalah pengasuh ngaji filsafat yang sangat fenomenal, dan beliau adalah Dr. Haji Fahrudin Faiz, MAG. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Bagaimana kabarnya Pak Faiz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk di rumah. Karena pandemi ini kan kita disuruh di rumah terus. Jadi kegiatan-kegiatan sekarang lebih banyak dari rumah. Lebih sering online ya? Iya, ngajar-ngajar, kemudian kajian-kajian, itu sekarang ya dari rumah semua. Ya, Masya Allah. Padat sekali ya? Ya enggak, ya pura-pura padat saja. Dan terima kasih sekali Pak Faiz. Saya tahu jadwalnya padat sekali ini jamaah. Beliau meluangkan waktunya untuk podcast MSS. Bagaimana perasaannya Pak Faiz bisa memberkahi podcast MSS ini? Ini saya senang ini teman-teman, semangat untuk meramaikan tidak hanya dunia nyata tapi juga dunia maya dengan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang positif menurut saya. Seperti podcast-podcast semacam ini. Jadi biar ramenya itu tidak hanya di dunia nyata yang baik-baik ini, tapi juga di dunia maya. Kan hari ini sering orang mengeluh dunia maya itu isinya banyak yang tidak jelas, banyak post-truth, banyak konflik-konflik dan lain sebagainya. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin menurut saya penting untuk jadi penyeimbang. Bahwa dunia maya itu ya banyak juga yang baik-baik, yang positif-positif. Jadi, alhamdulillah. Saya apresiasi juga teman-teman dari Masjid Suci Hati ini yang bikin-bikin kegiatan semacam ini. Mudah-mudahan jadi penambah konten-konten baik. Baik, insya Allah kita akan berdiskusi, berbincang ngangsu kauruh dengan Pak Fahrudin Faiz tentang masjid sebagai pusat dakwah, dan juga kita akan mengulik beliau bagaimana aktivitas beliau berdakwah di masjid dengan ngaji filsafatnya. Ya, sebelum lebih dalam Pak, saya ini lagi ada yang viral sekali kemarin, ada fenomena pawang hujan di event MotoGP internasional. Di hampir seluruh mata melihat MotoGP GP di Mandalika. Nah, itu menurut panjenengan, menurut Pak Faiz sendiri dari sudut pandang filsafat, bagaimana dengan fenomena seperti itu? Iya, saya mengomentari rame-ramenya saja ya. Jadi yang pertama,
Ya, sebagaimana kita tahu bangsa kita ini kan macam-macam, Bhinneka Tunggal Ika, budayanya juga kaya, ada banyak sekali jenis dan versi budaya, versi kepercayaan, versi religi yang ada di kita. Jadi yang pertama, semoga teman-teman tidak kaget, tidak seperti orang Indonesia, apa basa Jawa nih, nggak seperti orang Indonesia anyaran. Kita itu sudah lama di Indonesia dan tahu bahwa di kita ini ada banyak macam-macam budaya. Ya tentu saja yang di antara banyak budaya itu ada yang kita setuju, ada yang kita tidak setuju, ada yang kita cocok, ada yang kita tidak cocok. Wong memang kita ini kalau bahasa Pancasilanya kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ini beda-beda tapi ada yang mengikat kita, yaitu kita itu sama-sama Indonesia, sama-sama anak bangsa. Jadi kalau menurut saya monggo saja, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi semoga tidak mecah-mecah persatuan kita, semoga tidak membuat kita saling membenci, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Jadi ya masing-masing baik yang pro maupun yang kontra menurut saya ya pasti punya argumennya sendiri-sendiri. Sesuai keyakinan, sesuai dasar yang dia ambil. Maka menurut saya wajar saja kok ada pro, ada kontra, ada setuju, ada yang tidak setuju. Asalkan itu tadi, jangan konflik, jangan membuat kita terus jadi pecah-pecah. Justru perbedaan itu hendaknya itu kan berarti idealnya membuat kita tambah kuat. Jadi membuat kita tambah semakin saling mendukung, semakin saling menguatkan. Jadi menurut saya standpoint ini yang lebih penting kita kedepankan. Jadi untuk menghadapi konflik semacam ini. Jadi biasa saja ya. Biasa saja lah, enggak usah kaget, enggak usah kayak ada wah kok ada ini. Ya memang sejak dulu kita ini macam-macam budayanya. Kalau dari filsafat sendiri, Pak, biasanya ada orang yang setuju itu faktor apa, atau misalnya yang tidak percaya dengan fenomena metafisik itu bisa dijelaskan tidak ya? Filsafat itu luas, Mas. Jadi filsafat yang rasional ada, yang intuitif juga ada, yang spiritual sekali juga ada. Bahkan tasawuf pun ada, namanya tasawuf falsafi. Itu hal-hal yang sangat spiritual kemudian diungkapkan secara filosofis. Jadi kalau dari sudut pandang filosofis ya pasti semua tadi yang saya sebut macam-macam budaya itu punya basis filosofi hidupnya sendiri-sendiri. Jadi kan ada orang bilang ya kalau filsafat ya harusnya sangat rasional, sangat masuk akal. Ya, ada yang filsafat begitu. Tapi ada juga yang filsafat itu lebih intuitif. Bahkan tradisi-tradisi filsafat timur itu kan banyak mengedepankan tidak hanya rasio tapi juga intuisi, tapi juga bahkan imajinasi, bahkan insting naluri kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi memang manusia itu multidimensi. Jadi ada banyak aspek hidupnya dan setiap orang, setiap kelompok orang membangun sendiri filosofi-filosofi hidup yang dianggap cocok dan sesuai. Jadi dari sisi filsafat pun itu sesuatu yang biasa sebenarnya. Iya, basisnya banyak. Jadi ya filsafat memang terkenalnya berpikir rasional, mendalam, kritis ya. Cuma perangkat pengetahuan atau perangkat menemukan kebenaran itu kan tidak hanya akal, tapi ada banyak sisi lain. Kita dalam agama pun kadang kebenaran kan tidak pakai akal, tapi pakai dasar nas, pakai dasar Al-Quran, hadis. Nanti ada juga yang kebenarannya pakai dasar intuitif, pengetahuan langsung. Kalau dalam tasawuf ada misalnya ilmu laduni misalnya. Kemudian ada yang pakai dasar empiris, pengalaman nyata, ada pakai dasar misalnya dalam budaya Jawa itu ada istilah ilmu titen. Ilmu titen itu mungkin tidak rasional, tidak intuitif, tapi dipedomani dari yang selama ini perputaran zaman seperti apa.
Jadi misalnya, wah ini kok hawanya agak sumuk ya, jangan-jangan mau hujan misalnya. Itu kan kearifan lokal. Teman-teman buka buku biologi manapun tidak ada ciri-ciri mau hujan itu hawanya sumuk. Tapi ya mungkin itu dititeni. Jadi kalau orang Jawa, ini kan dasarnya sesuai siklus yang berkembang selama ini. Jadi filsafat pun ya beragam sebenarnya. Disinilah pentingnya kita sadar, oh memang manusia itu multidimensi. Manusia itu punya banyak aspek. Nah, ada orang yang kuat di aspek tertentu tapi tidak terlalu unggul di aspek yang lain. Misalnya kita sering menjelaskan kalau Barat itu sangat canggih di bidang sains dan teknologinya. Kita perlu meniru mereka dari sisi progresivitas saintifiknya. Tapi juga kalau Timur itu punya kekuatan yang luar biasa dari sisi tradisi spiritualnya misalnya. Nah ini kan yang saya bilang tadi, beda-beda itu bisa jadi kekuatan. Jadi, kita punya kekuatan sendiri. Iya, jadi kalau kita ada yang pinter sains, ada yang pinter spiritual, ada yang pinter banyak bidang, itu kan masing-masing kita ini kalau kompak bersatu kita jadi sangat kuat. Bayangkan kalau semua orang ahlinya sama, ngerti sains semua. Oh, nanti dalam hal-hal spiritual butuh penghiburan mental, psikologis, kita akan lemah. Nah, jadi kalau beda-beda kita jadi kuat. Jadi cara membacanya mungkin lebih bagus begitu. Biar kita untuk saling menguatkan. Saling menguatkan dalam kita berbeda-beda ini. Masya Allah, ini di pertanyaan pertama saja sudah sangat filosofis sekali jawabannya. Ini belum kita ngobrol ngaji filsafat. Masya Allah. Oke, Pak Faiz, kita tahu ini hampir semuanya mengenal filsafat dari mengenal panjenengan Pak Faiz dari YouTube ya, dan hampir semuanya responsnya sangat positif. Bagaimana filsafat yang dibawakan oleh Pak Faiz ini menjadi lebih renyah, lebih ringan dinikmati. Bagaimana respon Pak Faiz? Iya, saya ya terima kasih, banyak yang apresiasi, banyak yang suka. Meskipun sebenarnya ya sering saya bilang ke teman-teman, ini tujuannya kita belajar bersama saja. Jadi banyak yang menyebut ini dakwah, meskipun saya tidak merasa saya itu mubalek atau dai, tidak. Saya itu lebih suka memposisikan diri saya teman belajar saja untuk teman-teman yang mungkin aktif mengikuti ngaji filsafat. Jadi memang nawaitunya sejak awal itu belajar bersama-sama. Makanya ngaji filsafat itu macam-macam temanya. Bahkan mungkin yang tidak umum, tema-tema ini dibahas di masjid. Misalnya tema-tema seperti Karl Marx, Nietzsche itu kan. Cuma dalam konteks nambah wawasan, dalam konteks ya umat ini biar dapat menu yang berbeda dari yang selama ini, biar tambah luas wawasannya. Menurut saya ya enggak masalah kita belajar bersama di masjid. Sebenarnya ideal saya ya enggak hanya harus filsafat sih. Kita kan punya banyak ahli yang berbagai bidang. Jadi mungkin selain kajian agama yang fikih, yang akidah, perlu juga loh ya misalnya yang ahli psikologi, bikin kajian psikologi di masjid. Yang ahli sosiologi, enggak apa-apa. Jadi enggak harus kuliah dulu untuk ngerti ini. Ada kok fasilitas masjid menyediakan, atau adik-adik kita yang sekolah, anak-anak kita yang kadang-kadang saya melihat hari ini sekolah itu kan selalu ada bimbelnya, ada kursusnya. Menurut saya kenapa tidak di masjid misalnya menyediakan fasilitas itu, biar mungkin mereka-mereka yang tidak mampu mendaftarkan anaknya di bimbel yang mahal-mahal itu, yuk ke masjid saja, yuk belajar bareng-bareng. Jadi bayangan saya sebenarnya itu, bahwa kemudian jadi viral karena aktifnya teman-teman yang muda-muda ini memposting di YouTube, di banyak medsos. Ya alhamdulillah juga ini di luar bayangan. Saya membayangkannya ya belajar bersama di dunia nyata. Ternyata juga dikenal di dunia maya, yaitu kalau bahasa agamanya mungkin ada unsur barokahnya. Jadi barokah itu kan sesuatu yang
ini jasa sepenuhnya bukan saya, tapi Allah Hmm. yang memberikan. Ya. Jadi jawabannya ya cukup alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah. tidak mungkin lebih luas, lebih Hmm. panjang daripada yang kita bayangkan semula. Nggih. Dari bisa renyah seperti itu memang ada persiapan khusus atau seperti apa, Pak Faiz? Ini juga banyak ditanyakan pada saya. Ada tekniknya enggak, Pak? Ada Iya. rumusnya enggak, Pak? Karena kan Ini yang susah jadi mudah, apa karena expertise-nya iya. Pak Faiz saja? Saya enggak menganggap itu expertise ya. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena terbiasa saja ya. Saya ngomongnya ndak ingin improve macam-macam, ndak ingin saya filsafat-filsafatkan atau ndak ingin saya perdalam-dalamkan. Ya semampu saya yang saya pahami saya sampaikan. Jadi makanya sejak awal ini kayak kalau kita belajar bersama dengan teman itu kan kayak orang ngobrol, saling ngobrol. Orang ngobrol itu kan fokusnya pada apa yang saya sampaikan biar dipahami oleh yang saya ajak ngobrol. Sehingga mungkin ini memudahkan menyampaikan. Jadi bukan seperti orang dakwah ceramah yang kadang-kadang kan ingin menunjukkan keahliannya bermain kata, keahliannya berpuisi. Dan saya tidak mampu sama sekali yang begitu-begitu. Jadi kalau disuruh ceramah yang heroik, ada intonasi yang naik turun yang luar biasa, saya angkat tangan. Banyak teman itu yang ahli, ada puisi-puisinya, ada kalimat beriramanya. Iya, saya angkat tangan kalau itu. Saya tidak bisa. Ya bisanya seperti ini. Padahal kalau dicermati ya teman-teman, ngaji filsafat itu kan nadanya flat saja, kayak orang ngomong, kadang kayak orang ngerundel, ndak jelas ngomong apa saja, datar saja kan ungkapannya kan begitu, iya. Tapi ya saya memang ndak berpretensi bahwa ini orasi, bahwa ini ndak ya ngajak belajar bareng saja, ya. Jadi ya bahwa kemudian dianggap wah malah mudah dipahami Pak, ya alhamdulillah. Jangan-jangan itu bagian dari barokah tadi, mungkin karena ya Allah yang membuat jadi seperti itu menurut saya, yang memudahkan orang terbuka pemahamannya, terbuka hatinya dari yang saya sampaikan. Jadi sama sekali bukan karena sayanya sangat ahli, mungkin ya karena faktor tadi ada bantuan dari yang di atas. Karena kalau saya sendiri sebenarnya bukan orang yang pinter ngomong, bahkan sering saya sebut saya itu agak cenderung introvert sehari-harinya sebelum ini juga. Jadi tidak terlalu pinter ngomong yang menghidupkan suasana gitu, tidak terlalu begitu. Tapi ya lagi-lagi mungkin karena kalau bahasa penerbangannya itu jam terbangnya lah, mungkin karena jam terbangnya sudah ngaji filsafat itu kan sejak tahun 2013. 2013. Ya, jadi sudah 9 tahun. 9 tahunan kan sampai hari ini. Berarti ya mungkin kalau orang latihan itu sudah lanyah. Jadi sudah tahun, jadi sudah akhirnya kayak ngomongnya kok lancar terus, Pak. Mungkin karena sudah terbiasa saja. Jadi bukan karena dilatih apa ada teknik khusus, cara khusus biar begitu. Saya tidak tahu caranya gimana. Jadi ya mengalir saja intinya. Dari awal ngaji filsafat itu memang di masjid, Pak. Kok bisa-bisanya gitu kan, bagi sebagian orang atau sebagian kelompok filsafat kan masih dihindari seperti itu. Inisiatifnya sebenarnya bukan dari saya, tapi dari teman-teman Masjid Sudirman sebenarnya. Ini kan takmir-takmirnya masih muda-muda, masih semangat, ingin membuat pengembangan kajian di masjid. Kebetulan beberapa takmir ini mahasiswa saya di kampus. Nah, mereka nawari saya, Pak, mau nggak bikin kajian filsafat di masjid? Ya saya bilang ya enggak apa-apa kalau mau, asal istiqomah ya kita ngaji. Apa mau masjid bikin itu, saya bilang kan ini filsafat. Kadang-kadang ada orang yang tidak setuju, tidak suka dengan filsafat. Tidak apa-apa, Pak, kita bareng-bareng niati belajar saja. Awalnya sih masih agak mikir itu mau bikin kajian filsafat di masjid. Bahkan edisi-edisi awal itu kan ngaji filsafat yang ikut itu diadakannya di kelas. Jadi di saat itu di sekitar masjid itu kan ada sekolahan. Nah, itu terus salah satu ruang kelas dipakai untuk kajian.
Awal-awal karena pesertanya tidak terlalu banyak, ya kelas cukup untuk bikin kajian itu. Paling pesertanya 10-15 orang, itu kan satu kelas cukup. Tapi lama-lama yang datang tambah banyak. Lama-lama satu kelas tidak cukup. Akhirnya ya mau tidak mau dibawalah ke masjid. Sampai sekarang. Jadi Sampai sekarang. ya sudah sampai 300 sekian sesi lah, saya lupa itu Masya belakangnya Allah. ya. Untuk yang tema-tema filsafat itu. Nggih. Awal-awal biasa berapa orang Pak yang ikut ngaji? Yang awal Pertama itu. iya, yo hitungan saya yo takmir dan temannya saja. Paling sekitar ya 10-15 itu, 20 itu sudah kelihatan banyak zaman Iya, itu. iya. Tapi kan memang nawaitunya belajar bareng ya. Ayo berapapun yang datang kita belajar. Bahkan tidak ada yang datang ya kita belajar bareng-bareng teman-teman takmir saja. Jadi kalau masjid-masjid dimanapun di Indonesia kalau bikin kajian hanya sedikit nggak perlu ini lah ya. Yo kajian itu kan tidak ada hubungannya dengan yang datang berapa. Iya. Jadi kita kan tujuannya memang tadi kan tujuannya ilmunya, bahwa tidak banyak orang yang terbuka hatinya untuk ikut, ya tidak apa-apa. Yang penting kita jalan terus kan. Kalau sudah niat baik itu, ya kita jalankan saja apapun situasinya. Yang jelas kan ini aktivitas yang baik kan, begitu saja. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin bikin kegiatan ini nanti banyak yang tertarik enggak ya? Kalau hari ini kan nanti viral enggak ya? Nanti itulah ya. Ya sudah, kalau mikir macam-macam itu biasanya terus enggak tahan lama. Jangan mikir seperti itu. Iya, kalau pertimbangan-pertimbangan itu masuk biasanya ya enggak lama terus biasanya terus berhenti kegiatannya. Ya. Kalau bahasa saya ya kalau itu memang jelas baik, jelas manfaat, paling tidak untuk kita, yuk kita jalan saja, kita istiqomahi saja. Insya Allah nanti seperti diksi saya tadi ya, barokahnya akan hadir. Wong itu kegiatan yang jelas baik. Itu dengan istiqomah akan menghadirkan barokah itu. Insya Allah. Dari pengalaman Pak Faiz sendiri sampai lebih dari 300 sesi, itu menjaga istiqomah itu bagaimana Pak Faiz? Terkadang kan ya manusia ya, kadang ada ini, atau juga kadang ada kondangan, ada apa ya, itu menjaganya bagaimana Pak Faiz? Ya kegiatan itu banyak, kalau kita nyari alasan ada halangan ini, halangan itu, ya selalu ada saja. Kadang tidak ada, ya kita ada-adakan. Jadi ya kalau saya, ya kalau sudah itu niat baik dan kegiatannya baik, ya kita jalan saja apapun halangannya. Ya kecuali yang gawat darurat, wong kita ya manusia kan tidak selalu. Mungkin kadang sakit, kadang tiba-tiba ada kegiatan apa keluar kota. Kalau zaman itu ya kosong juga tidak masalah. Tidak harus dipaksakan. Tapi kalau tidak ada yang urgent, tidak ada yang gawat, ya kita tidak cari-cari alasan untuk kosong, tidak cari-cari alasan untuk libur. Meskipun kadang-kadang ya saat ngaji itu ya kadang halangannya bisa, saya itu kan ngaji sering selalu pakai PowerPoint itu kan. Nah itu pernah begitu nyampe masjid PowerPoint-nya ketinggalan. Lah terus bahas apa ya? Ya sudah, pokoknya jalan saja seingat saya disampaikan. Jadi bisa begitu. Pernah ngaji juga dalam kondisi batuk sebenarnya saya. Cuma saya merasa batuk ini kan paling sekali-sekali kan, tidak terus-terusan, tidak apa-apa lah. Jadi ya waktu ngaji itu ya banyak iklannya, iklan batuk. Jadi terus pamit sebentar ya, ini mau batuk. Jadi dipotong-potong, ya tidak apa-apa ya wis. Jadi menurut saya halangan yang tidak teratasi, halangan yang masih bisa diatasi. Kalau sudah tidak teratasi ya tidak masalah, kosong. Itu pun menurut saya ya tidak banyak. Jadi kalau memang nawa itu biasanya jalannya ada saja. Berarti memang terus berusaha sekuat tenaga untuk terus tidak libur ya. Jadi karena ngaji itu kan sebenarnya yang paling beruntung termasuk dari sisi ilmu kan saya. Yang mengajar ya. Iya, jadi yang belajar paling awal dan selalu dapat itu kan saya. Kalau teman-teman kan nggak dapat nggak masalah kan. Mendengarkan tidak paham tidak masalah, ikut tidak ngerti tidak masalah, tapi yang harus ngerti kan saya.
Jadi akhirnya ya yang paling belajar itu saya. Makanya saya yang harus terima kasih pada teman-teman yang rajin ikut ngaji, tidak sebaliknya menurut saya. Karena dengan ngaji itu kan tiap minggu sekali saya yang nambah wawasan sebenarnya. Harus baca-baca, cari-cari materi. Jadi yang terjadi sebenarnya seperti itu. Makanya yang paling semangat mungkin ya saya nyari materi, nyari itu. Dan karena saya merasa yang dapat manfaat banyak dari ngaji itu. Betul sekali Pak ya. Emang kalau ngajar itu pasti belajar, nggak mungkin berani ngajar kalau tanpa belajar ya Pak ya. Ini boleh jadi rumus. Jadi cara ngajar paling baik itu belajar. Cara belajar paling baik itu ngajar. Kalau teman-teman ingin, wah ini saya belajar kok nggak masuk-masuk, mungkin bisa latihan. Bayangkan kalau teman-teman mau ngajar orang lain di materi itu. Itu biasanya lebih serius. Menyiapkannya, belajarnya. Menyiapkannya. Jadi, ya dari perjalanan 9 tahun ini pernah nggak Pak ada tantangan atau rintangan yang dihadapi, kesulitan? Enggak, menurut saya enggak ada. Alhamdulillah lancar-lancar. Yo kalau rintangan kecil-kecil sih ada saja. Tapi yang membuat terus kita pertimbangkan ulang apa ngaji ini lanjut apa enggak dan lain sebagainya, alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Jadi ya semoga tidak lah ya, kita bisa istiqomah terus ngaji. Ya kemarin ada pandemi misalnya, itu kan akhirnya ngajinya enggak bisa jalan langsung di masjid. Tapi kan terus kita siasati ngajinya secara online. Jadi tantangan-tantangan sementara ini bisalah kita atasi. Dan adakah visi khusus atau niat khusus untuk audiens memang anak muda gitu Pak? Karena kalau saya tidak tahu juga ya, tapi kayak sepertinya banyak kan anak muda nih yang mengikuti ngaji filsafat. Bahkan sebenarnya di UIN katanya dari Malaysia karena ikut ngaji filsafat secara online, akhirnya jadi kuliah ke jenengan, ke Pak Faiz. Yang dari Malaysia itu tahun lalu, itu beliau berdua, ini harus saya hormati karena beliau orang tua. Jadi usia beliau sudah, kalau di kita sudah usia pensiun. Tapi beliau berdua ini semangat belajarnya tinggi mungkin ya. Jadi jauh-jauh dari Malaysia setelah mendengarkan YouTube ngaji filsafat, beliau datang ke sini untuk ikut ngaji langsung, bahkan ikut kuliah, daftar di kampus saya itu, daftar jurusan filsafat Islam itu. Saya tanya ke beliau, mbok sudah Pak Ci, ikut ngaji saja lah, nggak usah pakai kuliah. Kalau kuliah itu kan berat, ada tugas-tugas macam-macam. Beliau ini terus bilangnya, wah kalau saya cuma ngaji kan kemampuannya nggak diukur Pak Faiz. Jadi penguasaan saya tidak terukur. Jadi saya ingin memang betul terbukti saya itu menguasai ilmu dan materinya. Makanya beliau terus ikut kuliah. Nah ini mungkin pelajaran buat teman-teman semua ya. Ternyata semangat belajar, semangat mencari ilmu itu tidak terbatas umur, tidak terbatas usia, tidak bersyarat kuliah itu biar nanti dapat kerja, terus jadi kaya dan lain sebagainya. Ternyata beliau yang mungkin sudah cukup hidupnya, sudah selesai, sudah pensiun, tapi semangat belajarnya masih tinggi. Ini saya singgung tentang beliau ini biar teman-teman jadi semangat lagi. Meskipun sebenarnya saya sendiri tidak pernah matok target macam-macam untuk ngaji ini. Persis hanya yang saya bilang sebelumnya tadi, menemani saja teman-teman yang mau belajar bersama. Ya anggap saja saya ini teman belajarnya lah. Ya saya menyampaikan materi, tapi anggap saja saya membacakan buku buat teman-teman. Nanti selanjutnya silahkan teman-teman dalami sendiri. Jadi tidak ada visi, ambisi, misalnya ngaji filsafat ini harus jadi apa, jadi sebesar apa, orientasinya kemana, tidak pernah berpikir macam-macam. Karena niat
tulus ikhlas itu mungkin ya. Jadi menembus hati-hati banyak orang ya. Pokoknya nawa itu belajar saja saya enggak pernah. Nggak ada motivasi lain. Nggak ada. Mungkin secara profesional itu orang akan mengkritik karena loh yo harusnya dikembangkan kemana, di model apa. Ya monggo saja lah. Malah saya membayangkan Mbok yo teman-teman ini yang mungkin Mas Fatur sendiri atau siapa itu bikin juga kelompok-kelompok belajar, kajian-kajian. Kayak kalau tradisi Islam zaman dulu itu kan ada halaqah-halaqah. Nggak usah mikir nanti viral apa enggak, pesertanya berapa. Wong kita nawaitunya belajar bareng-bareng. Jadi bikin sebanyak mungkin ini. Saya membayangkan biar kita enggak terlalu sibuk dengan hal-hal yang enggak urgent, enggak penting. Kayak tadi debat berkepanjangan tentang apa? Pawang hujan. Itu kan kita sibuk di situ-situ selama ini, ndak esensial. Mari kita cari kesibukan yang lebih esensial, termasuk ini tadi belajar-belajar. Mungkin biar mengurangi kesibukan medsos kita, kesibukan yang ndak penting. Jadi bagi saya ya paling tidak manfaatnya ngaji itu di situlah. Selama ngaji berarti kita ndak sibuk lagi di hal-hal yang ndak penting, paling ndak di ngajinya. Insya Allah. Saya juga mohon doa ini kita di Masjid Suciadi Saleman juga ada kajian ngaji tauhid. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Iya, dilanjutkan saja. Jadi dibikin bila perlu dikemas secara lebih menarik sesuai trennya anak-anak hari ini. Mungkin yang bagus-bagus dari ngaji itu diambil, diupload di Twitter, di TikTok, di apa, tidak masalah. Biar kita mewarnai dunia maya dengan hal-hal yang positif tadi. Masya Allah, menenangkan ya dengar penjelasan Pak Faiz ini. Masya Allah. Mungkin lebih jauh Pak, mundur ke belakang. Apa yang memotivasi Pak Faiz belajar filsafat? Iya, ini saya sering cerita kalau masuknya saya ke dunia filsafat itu seperti orang tersesat, tidak sengaja sebenarnya. Sengaja daftar. Iya, dulu saya kuliah filsafat itu sebenarnya motifnya bukan karena tahu filsafat, ingin mendalami filsafat. Jadi kenapa dulu saya pilih jurusan filsafat? Karena saya tidak terlalu minat kuliah sebenarnya. Daripada nggak kuliah ya? Iya, waktu daftar itu saya tanya ke petugasnya, Pak, di IAIN ini, dulu masih IAIN itu jurusan yang paling kecil peminatnya apa Pak? Tahun 93 saat itu ya. Nah, ya petugasnya bilang ya yang kecil peminatnya di sini Mas, di Usuluddin yang filsafat ini. Jadi ya sudah saya ngambil itu saja. Karena bayangan saya kalau peminatnya kecil kan mungkin kuliahnya tidak terlalu berat. Lebih santai dari jurusan yang lain. Jadi wong ya peminatnya kecil, bayangannya saya begitu. Jadi bukan karena saya sudah tahu filsafat atau peminat merasa filsafat keren, tidak. Bahkan ya mungkin tahun-tahun saya kuliah filsafat di S1 itu saya merasa tidak tahu apa-apa tentang filsafat, termasuk sampai lulus. Ya mungkin hafal 1-2 teori filsafat, tapi masih belum merasa ngerti banyak. Ya nanti S2-nya lanjut, ternyata filsafat lagi, baru agak terbuka terhadap wawasan-wawasan kefilsafatan. Tambah dalam. Justru yang semakin memperdalam, mendidik saya banyak di dunia filsafat, ya ngaji filsafat itu. Tadi saya bilang kan, ngaji ini sebenarnya yang justru membentuk wawasan saya tentang filsafat. Tiap minggu sekali saya mendalami. Jadi menurut saya itu. Jadi bukan karena motif-motif apa, ya memang ini semacam, ini agak jabariyah ya. Ini semacam kayak takdirnya Allah menggiring saya ke sini. Jadi tiba-tiba sampai di dunia filsafat. Jadi keindahan yang tak terencanakan. Ya, itu. Jadi bukan karena apa, wong lulus dari jurusan filsafat itu waktu saya pulang ya ditanya bapak, lah terus mau jadi apa sekarang ini? Ya enggak tahu, tolak-tolak wong alumni filsafat mau jadi apa. Ya kata bapak ya nek bingung ya sudah neng sawah wae.
Dan itu mengerikan bagi saya kalau ke sawah itu. Bukan apa-apa, saya tidak merasa fisikku mendukung untuk kerja di sawah. Saya kan kecil begini. Akhirnya ya sudah lah Pak, kalau gitu aku tak balik ke Jogja lagi lah, tak cari-cari beasiswa untuk kuliah lagi. Ya, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur juga diajar oleh Pak Faiz di Usuluddin, sahabat Islam. Jadi beliau pernah menjelaskan teori konsep jiwa tentang dari Imam Al-Ghazali yang tidak mudah sebenarnya, tapi beliau menjelaskan dengan sangat mudah sepertinya. Jadi mahasiswa itu rasanya hampir semuanya paham, maksudnya ini ya. Setelah Pak Faiz jelaskan itu. Ya yang seperti itu kan kalau saya ditanya enggak tahu. Jadi ada tekniknya enggak Pak, ada strateginya enggak Pak. Saya enggak pernah merancang. Pokoknya misinya gimana biar teman-teman mahasiswa paham kan begitu saja. Itu kalau di pendidikan modern yang seperti itu teorinya namanya apa saya juga enggak tahu. Jadi ya pokoknya saya sampaikan saja. Ya alhamdulillah kalau teman-teman bisa menangkap kan begitu saja. Ya sebenarnya menurut saya ya semua pendidik, semua dosen punya kemampuan itu. Kuncinya menurut saya justru di yang mendengarkan. Di yang mungkin pas saya ngajar teman-teman semangat ini mesti dapat sesuatu dari Pak Faiz. Akhirnya lebih mudah masuknya. Sementara mungkin di dosen yang lain teman-teman tidak seterbuka itu, mungkin masih agak ada malesnya, ada itu sehingga terus kadang malah susah masuk. Jadi sebenarnya mungkin kita terbuka saja terhadap apapun malah bisa dapat banyak. Kalau setiap minggu kan satu tema khusus, dan itu berbeda-beda setiap minggu. Itu ada waktu khusus tidak untuk mengemas atau menyiapkan materi, atau misalnya Pak Faiz punya jadwal ini? Ada yang saya siapkan khusus. Saya banyak baca kiri kanan. Ada yang insya Allah saya sudah banyak ngerti lah sehingga tidak terlalu harus mati-matian menyiapkannya. Dan macam-macam. Ada yang juga lupa. Lupa itu misalnya saya biasanya Rabu malam, Rabu sore baru ingat. Wah iya ya ini hari Rebu ya, nanti malam harus presentasi. Padahal temanya kan biasanya sudah disampaikan sebulan sebelumnya. Bulan ini temanya ini. Oh itu biasanya terus habis maghrib itu agak pontang-panting nyiapkan materinya. Meskipun mungkin saya nguasai kan harus bikin PowerPoint-nya. Nah itu terus biasanya cepet-cepetan bikin materi. Terus habis isya berangkat ke masjid. Ada yang begitu. Ada yang memang pelan-pelan saya siapkan, khawatir keliru menyampaikannya, mungkin banyak isu-isu yang sensitif. Ada yang santai, wah ini kalau kayak gini sudah sering saya sampaikan, tinggal lanjut saja. Ya macam-macam dinamikanya. Jadi ya, yang jelas ya pasti saja ada setiap tema saya harus belajar. Biar tidak salah omong ya saya tahu. Di Indonesia ini kan sebenarnya banyak ahli-ahli filsafat, orang-orang yang pintar filsafat. Makanya saya tidak menganggap filsafat yang saya sampaikan itu filsafat yang sejati, mendalam. Sebenarnya tidak begitu. Mungkin ada yang jauh lebih ahli, lebih ngerti tentang materi-materi filsafat yang saya sampaikan. Saya justru lebih menganggap kalau teman-teman tertarik dengan materi yang saya sampaikan, ini justru tujuan saya ke situ. Tertarik kemudian ingin mendalami. Sehingga terus dia, masuk sih yang disampaikan Pak Faiz begitu, terus dia buka bukunya, terus dia mendalami, tanya ke ahlinya. Itu menurut saya sukses. Jadi pemancing orang. Saya lebih suka menganggap saya itu cuma mancing saja. Ternyata filsafat barat ada juga ya yang cocok, yang islami misalnya. Terus dia menggali lagi mana sih. Ternyata Islam itu juga rasional sekali ya, saintifik sekali ya. Terus dia tertarik mendalami. Ini menurut saya lebih sukses. Karena ya dalam bahasa saya sering saya sampaikan juga ke teman-teman, guru yang baik, dosen yang baik itu yang tidak hanya memahamkan, tapi juga menginspirasi. Jadi menginspirasi itu membuat muridnya, mahasiswanya tergerak untuk lebih dalam, tergerak untuk belajar lagi, tergerak untuk kreatif melahirkan hal yang baru. Itu menginspirasi.
Sukses menjadi guru. Itu berarti. menurut saya sukses. Kalau sekedar memahamkan ya sekarang YouTube memahamkan, ya sekarang banyak rekaman memahamkan, tapi butuh yang menginspirasi. Jadi melahirkan kreativitas baru, semangat baru untuk belajar. Jadi menurut saya nanti kalau Mas Fatur atau teman-teman jadi pengajar, entah ngajar apa atau apa, kalau bisa tidak berhenti di level memahamkan. Ya tentu saja yang pertama memahamkan, tapi juga mendorong, menggerakkan. Itu bahasa saya menginspirasi murid-muridnya. Nah, dan untuk menjadi inspirator berarti harus terus belajar. Iya, kuncinya itu ya. Bergerak ya. Kalau kita tidak bergerak terus ya tidak mungkin kita menginspirasi. Iya. Dari sekian banyak filosof, siapakah yang paling menginspirasi diri seorang Fahrudin Faiz? Tidak ada filosof yang saya idolakan sedemikian rupa. Saya itu orangnya apa ya, kalau bahasa filsafat eklektik. Eklektik itu dari tokoh ini saya suka ininya. Dari tokoh ini saya suka ininya. Jadi saya sering mencomoti yang saya suka saja dari para filosof. Dan tidak ada yang sangat saya idolakan, tidak ada. Jadi meskipun untuk kepentingan kapasitas, level pemahaman, kadang-kadang ada filosof tertentu yang sering saya angkat di ngaji filsafat. Mungkin menyesuaikan audiens, juga menyesuaikan situasi dan tema. Tapi sering saya angkat bukan berarti saya mengidolakan. Oh iya. Bisa jadi untuk mengkritik juga. Ya, jadi memang saya modelnya selalu kalau dari tokoh ini saya ambil ininya saja, dari ini saya ini saja. Jadi tidak ada yang nomor satu. Karena menurut saya belajar filsafat itu journey, perjalanan. Kalau kita mengidolakan, apalagi mengkultuskan tokoh tertentu, gagasan tertentu, itu menurut saya membuat kita mandek. Tidak mau belajar yang lain. Tidak mau belajar yang lain, juga tidak peduli kalau ada perspektif yang lain yang berbeda. Kalau dari madhab filsafat, Pak, adakah kecenderungan? Secara umum sebenarnya seperti tadi ya. Mungkin karena saya orang Timur, rasanya filsafat Timur itu menurut saya lebih klik. Lebih klik itu lebih, ya orang itu kan kalau bahasa neurosainsnya ada DNA-nya, ada komposisi jiwanya, itu mungkin agak ke situ. Meskipun Barat juga menurut saya penting. Dengan rasional, dengan empiris saintifiknya, karena peradaban kita maju berkembang dari situ. Jadi secara umum ya seperti tadi, saya tidak ada yang saya idolakan, saya berhenti di situ. Tapi yang sering belajar filsafat itu terus merasa, oh iya ya, terus cocok ya, wah tercerahkan aku. Nah, itu banyak dari tradisi-tradisi Timur, tradisi filsafat Islam. Meskipun Barat juga kadang mencengangkan juga, wah ada Barat ada yang begini juga ya, Barat bisa intuitif juga ya, Barat, nah itu juga banyak. Meskipun bagi saya hari ini pembagian Timur Barat itu kan juga bisa dikritisi lagi masih lebih abu-abu sekarang. Barat yang spiritual juga banyak, Timur yang sudah rasionalis sekali, rasionalis, saintisme juga banyak. Tapi secara general, secara umum itu Timur lebih urusan rasa itu rasanya lebih nyambung Timur. Kalau disertasi sendiri, Pak, kalau tidak salah skripsi Khalil Gibran ya. Gibran, tesis saya hermeneutik. Disertasi saya itu tentang Islamophobia sebenarnya. Islamophobia. Ada tokoh yang kritis sekali terhadap Islam. Nah, itu saya masuk mengkritisi ulang. Siapa itu, Pak? Namanya Ibnu Warraq. Jadi disertasi saya tentang itu. Memilih itu karena tertarik saja, karena ada buku yang menurut saya provokatif, judulnya Why I Am Not a Muslim. Nah, itu menarik karena dia kan tidak hanya mengklaim, pasti di situ banyak argumen-argumen, banyak dasar-dasar bahkan dari ayat, hadis dan lain sebagainya. Nah, saya masuk membahas itu sebenarnya ya secara akademik. Tentu walaupun tidak ada satu preferensi gitu, Pak, pasti ada satu momen yang ini menjadi menginspirasi saya, jadi saya
lebih dalam ke filsafat. filsafat. Hmm. Justru banyak yang menginspirasi itu tidak di awal, tapi di tengah. Di tengah itu waktu saya belajar tokoh ini, wah terkesan aku dengan tokoh ini, terkesan. Tapi itu banyak, jadi tidak satu. Tidak ada yang unggulan bahwa selalu tokoh ini itu enggak. Ya Imam Ghazali banyak diangkat, tapi yo tetap nanti bagian tertentu saya enggak setuju, tapi di banyak bagian lain saya setuju sama Imam Ghazali. Kemudian mungkin tokoh-tokoh seperti Aristoteles itu beberapa kali diangkat. Tapi juga ada yang saya tidak cocok dengan Aristoteles. Jadi tidak ada tokoh yang secara total kemudian saya anggap pokoknya kalau tokoh ini pasti baik, pasti benar. Tidak ada yang begitu sih. Dan kalau dalam ngaji meskipun lebih sering yang saya angkat itu yang positif-positif. Saya tidak tahu sementara ini memang misalnya membahas tokoh siapa, itu biasa yang lebih saya expose, saya paparkan ke teman-teman itu yang mungkin bisa membantu mereka memahami hidup ini lebih baik. Jadi fokusnya ke situ. Jadi misalnya tokoh ini pikirannya banyak sih. Dan itu setiap gagasan bisa dikritisi. Biasanya saya pilih isu-isu yang sekiranya bisa mencerahkan menurut saya untuk teman-teman. Bukan kan filosofi itu kadang-kadang ada tema-tema yang dibahas secara bulat, ruwet yang sebenarnya tidak kontribusinya atau manfaatnya untuk hidup tidak terlalu tidak terlalu besar. Kadang-kadang akrobat logika saja. Jadi saya pertimbangannya lebih banyak itu. Ya tidak hanya Barat, yang dari filosof Muslim kan juga begitu. Banyak akrobat logika yang ya saya sampaikan sekilas saja, tapi mungkin yang mencerahkan, yang ini membantu kemanusiaan, ketuhanan itu biasa lebih saya expose. Dan memang banyak juga Pak ya yang menarik di permukaan, teori-teorinya keren lah untuk anak sekarang dipelajari, tapi ternyata dampak sosial, dampak pada kemanusiaan itu tidak banyak ya. Dan itu jenengan lebih memilih yang berdampak secara langsung, positif saja lah. Ya bukan berarti tidak penting sih ya. Dari banyak isu, banyak materi itu kan kita ada yang kita prioritaskan. Ya nanti kalau waktunya cukup yang bulat-bulat tadi ya kita angkat juga, tidak masalah. Daripada kita sudah ngomong panjang lebar yang hanya logika, akrobat pemikiran yang ternyata ya manfaatnya tidak terlalu banyak. Kan banyak pikiran-pikiran itu ya kalau dipikir rasional, masuk akal, canggih, tapi ternyata efeknya dalam hidup merusak. Nah, kan banyak yang seperti itu. Jadi ya kita kagum, tapi pengaruhnya dalam hidup ternyata tidak terlalu penting. Kita bergeser sedikit nih Pak Faiz tentang dakwah di masjid. Seperti yang sudah dilakukan Pak Faiz dengan ngaji filsafatnya di MJS Masjid Jenderal Sudirman. Menurut Pak Faiz sendiri bagaimana dakwah di masjid di era media sosial ini yang ideal menurut Pak Faiz? Ya menurut saya sebenarnya hari ini itu masjid-masjid itu sudah rame. Kalau dalam pengertian dakwah, kegiatan itu kan saya lihat mulai improvisasi macam-macam. Nah, menurut saya ya dari yang sudah ada sudah baik, itu perlu dikembangkan lagi. Tadi di awal saya sarankan gimana caranya misalnya umat ini dapat menu yang beragam, tidak hanya menu yang seragam. Misalnya kajian tauhidnya ada, oke, nanti kajian fikihnya ada, kajian tasawufnya ada, nanti kajian filsafat Islamnya ada, nanti mungkin kajian psikologinya ada bila perlu, kajian tentang ini kan menunya banyak. Jadi umat itu nanti ketika ke masjid itu dapat banyak variasi. Jadi malah kayak universitas jadinya ya. Tidak apa-apa, tapi versi masjid. Versi masjid ya. Karena kalau zaman dulu pendidikan Islam itu kan banyak pusat-pusatnya di masjid, dan saya yakin yang diajarkan tidak hanya itu. Dulu dunia Islam itu kan kaya dengan ilmuwan-ilmuwan dari banyak bidang. Nah,
Meskipun tidak total, sedikit-sedikit menurut saya masjid juga bisa jadi pusatnya peradaban yang di situ banyak menu keilmuan bisa kita ambil. Khususnya anak-anak muda kita itu kan sekarang banyak distraksi, tertarik kemana-mana ke kajian-kajian ini, kelompok-kelompok studi itu dan lain sebagainya. Saatnya menurut saya masjid juga menyediakan menu itu. Karena khawatirnya kalau nanti ikut kemana-mana tidak terkontrol, ya nanti kan banyak kasus yang kelompok tertentu, aliran tertentu yang tidak kontrol, akhirnya muncul kelompok-kelompok, kadang kita sebut sesat lah, kita sebut yang tidak jelas macam-macam. Masjid ini yang sudah jelas orientasinya menurut saya menyediakan wadah itu untuk anak-anak muda kita. Dan ya kalau bahasa saya meramaikan masjid hari ini itu tidak hanya di dunia nyata, bisa juga di dunia maya. Berarti teman-teman ini yang sedang bertanggung jawab untuk meramaikan masjid, ya seperti saya bilang tadi, mungkin juga bikin lini, bikin ruang khusus ketakmiran kemasjidan secara maya, online. Nah, itu nanti mungkin takmir maya ya. Takmir mayanya ini yang ngurusi meramaikan masjid di dunia maya, tidak hanya di dunia nyata. Nah, ini menurut saya banyak peran yang bisa diambil untuk masjid hari ini. Ya, kalau masih agak ngeri dengan diksi dakwah, tabligh dan macam-macam, kita pakai diksi-diksi yang lebih netral saja. Misalnya menemani siswa-siswa belajar, menemani yang muda-muda belajar, menemani mereka yang untuk ingin ngerti ini. Mungkin ada kelas khusus ilmu falak, ada kelas khusus ilmu ini, ilmu itu. Itu kan memfasilitasi umat menurut saya. Jadi menawarkan menu belajar yang lebih banyak ya. Jadi jamaah punya pilihan. Punya banyak opsi. Nanti kalau pengajiannya itu terus, ya yang datang itu saja. Jadi beliau-beliau yang memang semangat agamanya kuat. Tapi kalau ada menu yang berbeda, mungkin akan lebih banyak yang datang ke masjid dari berbagai segmen, berbagai varian. Karena manusia kan punya ketertarikan berbeda-beda ya. Kalau disiapkan hanya tauhid saja atau fikih saja, ternyata ada yang senang dengan yang lain. Jadi bukan berarti bukan berarti yang itu tidak penting. Penting kan tetap kita adakan, tapi ada yang lain juga. Nah, jadi di tengah perbedaan ini Pak, kita tahu banyak perbedaan. Kadang satu masjid yang masjid lain seperti ada labeling gitu. Bagaimana pendapat Pak Faiz mengenai fenomena pengkotak-kotakan masjid? Ini masjid Sunnah, ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah. Nah, itu menurut Pak Faiz tepat atau tidak, atau bagaimana seharusnya jamaah itu menyikapinya kalau ada gitu? Baik, ini juga kita harus terbuka berpikirnya. Yang pertama begini, sudut pandang, identitas, standpoint itu sesuatu yang niscaya, dalam arti orang itu untuk bisa bergerak dia butuh identitas. Harus jelas, aku ini apa, siapa, dan yang aku lakukan apa. Itu kan jelas. Jadi misalnya ya termasuk untuk masjid ya, misalnya ini pakai kunut apa enggak pakai kunut, itu kan juga harus jelas. Jelas itu dalam arti orientasinya ke sini, bahwa makanya tadi saya kasih diksi terbuka di awal, bahwa ada yang berbeda, monggo. Kita begini sih, tapi yang lain kalau ada cara berbeda, monggo. Menurut saya cara berpikirnya begitu. Beda orientasi, beda paham, menurut saya bukan alasan untuk mengkotak-kotak. Jadi mengkotak-kotak itu kan istilah terus jadi eksklusif. Saling tidak mau kenal, tidak mau menyapa. Jadi kita monggo ada beda-beda. Kalau di sini yang dilaksanakan misalnya di masjid ini begini, tapi kalau yang lain mau ke sini dengan orientasi berbeda, ya monggo. Kalau di sini kalau subuh biasanya ndak kunut.
Ya. Tapi kalau ada yang mau kunut ya silahkan, tidak masalah. Atau sebaliknya. Kalau di sini terawihnya 8, tapi kalau ada yang ingin nambahi jadi 20 ya silahkan. Nah ini menurut saya penting membuka ruang mental untuk yang berbeda yang lain. Jadi bahwa setiap orang, bahkan setiap lembaga juga mungkin masjid itu punya orientasi yang disepakati di situ, punya aliran atau kelompok yang diikuti di situ. Menurut saya ya tidak masalah, wong memang orang itu perlu ketegasan identitas, tapi bukan berarti dia harus tertutup. Jadi kuncinya terbuka ya, harus terbuka pada yang lain juga. Jadi dia menerima, saya yakin ini benar, tapi saudara saya punya pandangan berbeda. Nah, ya monggo saja. Jadi buahnya kalau menurut saya seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, perbedaan itu membawa pada fastabiqul khairat. Jadi kita berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Jadi pemenangnya bukan nanti siapa yang paling benar dari beda-beda ini. Jadi kita tidak harus sibuk mencari siapa yang paling benar, tapi siapa yang kebaikannya paling banyak. Jadi perlombaannya dalam hal kebaikan. Nah ya, jadi kita dengan keyakinan kita, ayo melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Jangan sampai kalah baik dengan saudara kita di sebelah yang punya pandangan yang berbeda. Jadi bukan saling menyerang, saling menjatuhkan, saling memaki. Kita tunjukkan saja bahwa kita ini kebaikan kita sangat banyak. Nanti semoga yang lain juga tertantang. Oh enggak, aku bisa lebih banyak. Ini fastabiqul khairat. Maka di dunia Islam, dunia kita nanti ada surplus kebaikan. Bukan surplus konflik dan pertentangan. Jadi jangan hanya berlomba tentang kebenaran, tapi kebaikan. Jadi karena bahasanya Al-Quran kan fastabiqul khairat. Terakhir Pak Faiz, apa cita-cita Pak Faiz yang untuk ke depan? Iya, saya sudah umur sekian, sudah menurut saya cita-cita yang untuk diri saya, menurut saya alhamdulillah sudah sangat banyak hal harus saya syukuri. Bahkan ada banyak hal yang tidak terbayangkan sama sekali sampai saat ini yang bisa saya raih. Cuma cita-cita untuk teman-teman semua ini, teman-teman juga untuk mungkin saudara-saudara kita yang di Indonesia ini hari ini, seperti saya bilang tadi ya, Indonesia ini potensinya luar biasa dalam hal apapun, di bidang apapun. Cuma banyak potensi-potensi itu yang tidak tergarap serius, tidak tampil, atau tidak kita kuatkan untuk bisa tampil. Karena kita sibuk oleh banyak hal lain yang tidak penting. Oleh banyak hal-hal yang tidak perlu. Kita memberikan energi terlalu besar terhadap hal-hal yang tidak esensial dalam hidup. Nah, semoga yang seperti ini cepat selesai. Kita segera punya prioritas-prioritas hidup yang disitulah nanti energi kita berikan, termasuk untuk anak-anak muda. Jadi karena masa depan kita kan di anak-anak muda ini, Mas Watur dan kawan-kawan itu 10-20 tahun ke depan yang jadi leadernya. Kalau tidak dibangun sejak hari ini, ya kita akan tetap seperti ini saja sampai besok. Nah, saya membayangkan 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi itu Indonesia dengan segala potensi yang luar biasa ini bisa kelihatan sudah bahwa dia memang bangsa yang besar. Kita itu besar tapi belum kelihatan. Saya tidak ngomong tidak kelihatan. Belum optimal. Belum optimal digarap. Jadi ceritanya adalah kita fokus semua kepada kebaikan-kebaikan. Jadi mengoptimalkan semua potensi. Kunci utamanya semoga teman-teman semua tahu prioritas-prioritas.
Mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang tidak terlalu penting, mana yang tidak penting sama sekali. Nah, ini nanti memudahkan kita untuk tidak gampang terdistraksi, terlena oleh hal-hal yang tidak penting. Yaitu memprioritaskan, kadang hal-hal sebenarnya nggak penting malah jadi prioritas. Ya, kita sering begitu. Habis waktu kita, tenaga kita. Sering begitu. Alhamdulillah, obrolan atau kita ngangsu kaweruh ke Pak Fahruddin Faiz ini sangat memotivasi, sangat mencerahkan, dan mungkin nasihat Pak, nasihat untuk jamaah podcast MSS, untuk saya dan juga tim Masjid Sujati Saliman. Wah, ini kalau nasihat ini berat ini ngasihnya. Saya memberi nasihat begini saja ya. Kalau tentang yang baik dan yang buruk, insya Allah teman-teman sudah tahu semua. Tidak ada kebaikan yang teman-teman belum tahu, tidak ada keburukan yang teman-teman belum tahu. Saya menasihatkan begini saja untuk yang muda-muda ya. Begitu terbersit keinginan kebaikan dalam diri kalian, apapun itu segera laksanakan. Jangan ditunda. Itu saja. Banyak hal-hal baik yang tidak jadi wujud dalam hidup kita, dalam diri kita, karena kita tunda. Yang teman-teman misalnya yang muda-muda, wah saya ingin nulis sebenarnya tentang ini. Segera wujudkan. Jangan ditawar, jangan ditunggu, jangan. Ayo segera nulis. Biasanya terus tidak jadi kalau diundur, kalau ditunda. Saya ingin melakukan ini, ayo segera diwujudkan. Teman-teman takmir kadang, kita bisa ya melakukan ini, bisa. Iya bisa, ayo jalan. Karena begitu ditunda-tunda, dipikir-pikir ulang, biasanya terus tidak jadi. Betul. Jadi nasihat saya untuk teman-teman itu saja. Bersitan kebaikan apapun, kalau bahasanya tasawuf itu, terbersit kebaikan itu sebenarnya hidayah dari Allah. Petunjuk dari Allah. Ayo segera kita wujudkan, kita jalankan semampu kita. Kok tiba-tiba ingin sedekah ya, meskipun uang saya nipis, jalankan saja semampunya untuk sedekah, entah pada siapa, entah lewat jalan apa. Itu sebenarnya semacam sinyal dari atas, dari Allah. Nah, nasihat saya itu saja, tidak bulut-bulut pakai dari saya. Terbersit kebaikan langsung. Eksekusi saja. Gercep, jangan ditunda-tunda, jangan banyak berpikir. Kalau banyak berpikir kadang gagal ya. Kadang biasanya terus gagal. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Fahruddin Faiz atas waktu, ilmu, semuanya. Ini luar biasa. Satu kehormatan, kebahagiaan tak terhingga bagi podcast MSS bisa langsung kaweruh dari Pak Faiz. Dan juga jamaah podcast MSS, demikian langsung kaweruh kita, belajar kita dari Pak Fahruddin Faiz. Mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas support, dukungan dari seluruh jamaah podcast MSS. Dukungan kalian semua, Anda semua sangat berarti bagi kami. Dan jangan lupa terus ikuti media sosial Masjid Sujati Saliman di IG, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share YouTube Masjid Sujati Saliman. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.